Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, begitu juga para pendengar suara muslim dimanapun berada, kita insyaallah malam ini saya akan akhiri kajian Islah Dzatul Bayyin, mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, berseteru, yang salah paham, yang tukaran, yang berantem, apalagi ya, yang terjadi perpecahan. Satu persatu sudah saya bahas, baik itu kesalahpahaman, perselisihan antar pribadi, bisa juga suami istri, dan ini dua-duanya sudah saya bahas, dan rata-rata ini selalu Kemudian di pertemuan terakhir, pertemuan yang lalu, kita sudah masuk bagaimana kita mengantisipasi, mengislah, mendamaikan di antara dua kelompok yang berseteru, dua kelompok yang berselisih, bahkan mungkin juga tukaran. Kalau di kita tidak terlalu nampak, tapi kalau di dunia Arab, sampai saat ini masih ada, Pak. Di Yaman, di Mesir, di Syria, di Irak, di Afghanistan, itu di antara dua kelompok tukaran. Ya, biasanya karena ketersinggungan masalah harga diri kelompoknya, atau mungkin ada salah satu saya baca, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok, dua ta'ifah minal mu'minin, yang menarik dari orang-orang beriman, berarti dari ayat ini sepertinya sebuah keniscayaan akan terjadi, jamaah sekalian. Kelompok yang mengatasnamakan nilai-nilai iman kemudian tidak bisa bertemu, ya, tidak bisa berangkulan. Dan inilah peluang-peluang amal soleh bagi kita untuk mempraktekkan bab yang kita bahas, Islah Dzatul Bayyin. Nah, saudara, iqtatalu ini dari qital, mereka saling sama-sama megang senjata untuk saling bertempur, ya. Ini kalau di zaman Nabi dulu, antara kalau di kelompok Ansar namanya antara Aus wal Khazraj, kira-kira begitu. Mudah-mudahan di kita tidak ada, Pak, dan kita bersyukur ya. Ini bangsa yang sukunya ribuan, tapi kita diikat, Pak, dengan ikatan persaudaraan kebangsaan yang luar biasa. Apalagi kemudian kita mengenal Islam lebih kokoh lagi, ya Mas sekalian. Nah, ternyata Islam lebih menguatkan bab-bab seperti itu. Selesai sudah. Ini saya lihat di sini, yang hadir di sini Madura ada, Sulawesi juga ada, ya, Makassar juga ada, Bugis ada, Batak juga ada, Sunda juga ada, Masya Allah. Arab juga ada, walaupun Arabnya blasteran, Pak, ya.
Arab juga ada Arab Madura, ada Arab Jawa, macam-macam nih Pak. Alhamdulillah, coba antum lihat di sini. Dalam satu ruangan, Masjid Ar-Rahmah, tidak ada permusuhan di antara kita. Karena kita selalu menjaga, dan saya insya Allah berada di garda terdepan terus di bab-bab seperti ini. Setiap ada masalah harus segera kita selesaikan, dan jangan ditunggu, dibiarkan berlama-lama. Sebab dibiarkan berlama-lama semakin banyak fitnah yang masuk nanti jamaah sekalian. Apalagi kelompok-kelompok membawa bendera yang kemudian nanti akan muncul. Insya Allah awalnya saking cintanya pada agama ini jamaah, tapi tipis antara dia fanatik pada kelompoknya, pada benderanya, dengan fanatik kepada Islamnya, kepada imannya. Sebab kalau dia fanatismenya itu muncul keluar dari kecintaannya pada agama ini, nggak akan terjadi perseteruan. Hakul yakin itu sangat mudah nanti disentuh, dinasihati. Ya. Nah jamaah sekalian, Allah mengatakan fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara dua kelompok itu. Ya. Macam-macam ini Pak. Biasanya ini kelompok-kelompok ini kalau kemudian membawa misi yang hampir beririsan, hampir sama ya. Kelompok yayasan pendidikan dengan kelompok yayasan pendidikan yang lain. Ya. Kelompok dakwah itu beririsan dengan kelompok dakwah yang lain. Ya gitulah sunnatullahnya Pak. Mudah-mudahan ini tidak dinamakan kelompok masjid ini Pak ya. Kita ini kelompok yang ingin bersinergi dengan kelompok-kelompok yang lain. Apalagi Ar-Rahmah ya akhi. Antum bawa nama Ar-Rahmah. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Antum harus memberikan sifat linta lahum, lembut. Layyin Pak. Apa lunak betul gitu. Akrab. Tapi itu karunia dari Allah. Dan Masjid Ar-Rahmah ini harus bisa menjadi perkat terhadap masjid-masjid yang lain. Na'am fastabiqul khairat, pastilah masing-masing masjid punya keunggulan. Ya, seharusnya Pak, ayo kita belajar. Kalau ada satu masjid di sana unggul, kita belajar bagaimana bisa unggul juga seperti itu. Kan ada hadisnya dari Nabi kan, la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Apa dua hal itu? Boleh kita hasad, maksudnya ghibthah dalam bahasa yang lain jemaah sekalian. Cemburu untuk beramal yang sama, tanpa harus kemudian menafikan amal saudaranya yang lebih baik jemaah sekalian. Apa contohnya? Yang pertama kata Nabi, orang a'tahullahul mal. Ya. Allah berikan kepadanya berbagai macam kekayaan, kemudian dihabiskan ya hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum bertanya, kok bisa ya? Saya kok tidak bisa? Nyambung Pak ya? Fulan punya mobil, fulan punya perusahaan, punya apa? Tiap hari selalu berbagi. Saya kok tidak bisa ya? Gitu. Itu namanya apa? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Bukan kemudian paling itu korupsi itu. Nah, ini hasad ini Pak, belum dari itu jemaah sekalian. Ini tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu jemaah sekalian. Ya. Yang kedua, Allah memberikan kepadanya hikmah, ilmu, kecerdasan, kepintaran, bijak dalam bersikap. Orang menjadi tempat rujukannya orang. Ketika ada masalah selalu bertemu dengan orang ini. Terus kita bertanya, saya kok tidak bisa seperti itu? Kemudian antum yang cemburu ini Pak, belajar juga saya harus sama seperti orang ini. Nah, itu diperbolehkannya Mas sekalian. Tapi kalau kemudian antum melihat masjid A makmur, masjid B tidak makmur, terus masjid B memfitnah Pak gitu. Ajarannya itu apa ini? Tidak enak juga saya ngomong Pak ya. Macam yang kadang-kadang tidak masuk akal Pak. Ujung-ujungnya karena takut masjidnya nggak didatangi sama jemaah gitu. Kalau saya Pak, setiap lihat ada masjid makmur, saya ingin bersinergi. Saya selalu bilang sama Ustaz Farabi dan teman-teman takmir di sini, ayo bersinergi. Yang baik ambil. Bahkan yang ada di kita baik, sampaikan pula pada mereka. Nanti antum punya inovasi yang baru lagi Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kaidah. Dan ini bahasa Nabi kepada kita. Kalau antum ya akhi,
Subhanallah, berbagi Pak, berbagi pada orang lain. Ilmu antum, pengalaman antum, kebijakan antum. Pada kelompok yang lain biar juga sama nanti. Lagian Pak, ini bangsa terlalu berat, terlalu banyak, tidak bisa diselesaikan oleh kita saja. Mustahil problem umat di Perak ini Pak, hanya Masjid Ar-Rahmah saja yang bisa menang. Tidak bisa, harus kita bersinergi Pak dengan Nurul Huda, dengan Mujahidin, dengan Al-Irsyad, dengan mana lagi jemaah sekalian, dengan Masjid Al-Ikhlas, Masjid apa ini? Punya Ustaz Hamid ini mah. Yang di sini pom bensin, belakang pom bensin. Masjid Nurul Huda, Pak. Semua kita bersinergi semua. Bergandengan tangan, saling melengkapi. Kalau ada ustadz aksi tawarkan, Pak. Barangkali antum juga pengen ada ustadz dari Jakarta, ustadz dari Jogja, ustadz dari Sulawesi, ustadz dari Aceh, ustadz tawarkan. Sehingga itu bagian daripada islah jamaah sekalian. Mengakrabkan, mendamaikan di antara kita. Jadi sejuk ya, akhi. Sejuk. Enak jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, satu hal yang harus antum, tidak apa-apa saya ingin mengulang-ulang masalah ini ya. Yang harus antum sadari, ini perbedaan ini ya, akhi, sebuah keniscayaan. Lagian kalau hidup ini tidak ada perbedaan, tidak enak juga, tidak beragam. Semua sama, putih semua. Jenuh antum. Tapi ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang enak kan Pak ya? Tidak bisa disatukan semua. Saya berkali-kali memberikan ilustrasi. Antum mengomentari ini, semua mengatakan apa? Apa ini jemaah sekalian? Bagi yang di dekat sini mengatakan Quran. Warnanya apa? Biru atau hijau ini tuh? Biru laut ya. Mohon maaf ya. Ini antum mengomentari ini saja. Masing-masing antum pasti berbeda ya. Saya angkat ini minuman mineral seperti ini. Antum mengomentarinya satu persatu pasti berbeda ya. Tapi ujung-ujungnya ya ini air gitu. Nah antum jangan terjebak dengan casing ya. Jangan terjebak dengan casing yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini. Masing-masing punya casing yang berbeda-beda. HP antum kan beda-beda ya. Ya. Ada orang Pak fanatik dengan apa? Dengan jangan nyebut, tidak enak radio nih ini. Dengan HPA gitu. Yang satu dengan HPB. Fanatik. Udah saya Pak sampai sekarang tidak pernah berubah HP saya. Itu sejak sudah belasan tahun tidak pernah berubah. Nanti kalau saya pindah ke yang lainnya ya tidak bisa. Ini selera aja Pak sekalian. Masing-masing kita punya apa? Punya cara sendiri jemaah sekalian ya. Perbedaan ini sebuah keniscayaan yang harus antum hadapi. Yang penting jangan berbeda urusan pokok-pokok agama ini. Usuluddin namanya ya. Urusan ketuhanan jangan berbeda ya. Insyaallah kita semua sama ya. Ilahuna wahid. Allah Rabbul Jalil ya kan. Nabi Yuna Wahid ini berkali-kali saya menyampaikan. Nabi kita juga satu. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dusturuna wahid. Ini Quran kita juga satu ya. Apa beda Pak? Hurufnya beda. Quran di Amerika, Quran di Eropa, Quran di Saudi, Quran di mana Afrika, Quran di ASEAN. Apa beda jemaah sekalian? Subhanallah. Semua sama Pak. Ya. Tidak ada satu huruf pun yang kemudian berbeda. Nah, ikhwatal iman sampai kiblatnya pun juga sama. Yang berbeda Pak cara nanti pelaksanaan peribadatannya yang berbeda-beda. Iya kan? Ya, macam Ar-Rahmah di sini, masya Allah. Ya sebagaimana yang sudah antum merasakan bagaimana beribadah di sini. Masjid di Mujahidin beda lagi, di Al-Irsyad beda lagi, di Kemayoran beda lagi, di Al-Akbar beda lagi, di Al-Falah beda lagi. Dan semua masjid ini saya ngisi jemaat. Alhamdulillah. Karena mereka saling memahami siapa saya. Tahu saya juga memahami. Dan kita saling menghargai. Masjid Nur Syamsiah sekarang bersinergi dengan kita juga, sama. Semua masjid kita. Yang harus kita bergandengan tangan satu sama lain. Tidak bisa tidak. Nah saudara, tapi namanya manusia, dan yang itulah setan Pak, mencarinya di situ Pak. Kemudian muncul fanatik-fanatik tidak karuan.
Biasanya yang fanatik-fanatik itu yang baru baca 1-2 kitab itu Pak. Yang baru lulus 4 tahun dari Saudi, nah itu baru itu. Dari mana gitu Pak? Dari Timur Tengah atau di mana, itu semangat-semangatnya jemaah sekalian. Kitab-kitab yang lain tidak pernah dibahas sama dia. Sehingga muncul seakan-akan ini yang paling benar. Terus keluar kata-kata al-haq wahid. Hak itu satu. Tidak bisa dipecah-pecah gitu. Loh iya hak satu, yang hak itu Allah hak gitu. Qur'anin hak, wa nabiyuna hak, wa dusturuna hak, wa rabbuna hak, wa naru wal jannatu hak, itu hak semua ya akhi. Yang lainnya ya hak tapi penafsirannya beda-beda dengan penafsiran yang hak juga ya mas sekalian. Seperti itu. Tidak boleh, dia capek Pak, selesai sudah Pak. Ya. Ini sekarang alhamdulillah urusan Taliban, saya pagi tadi Ketua PBNU Profesor Said Agil Siraj sudah mengatakan Taliban itu secara akidah tidak ada beda dengan kita. Selesai sudah Pak. Ya, selesai sudah jamaah sekalian. Waduh, fitnahnya macam-macam. 40 tahun dimek-mek sama Soviet, sama Amerika, dan mereka mempertahankan dirinya. Bayangkan, hampir 200.000 pasukan asing menjajah. Ketika mereka menang, ditakuti Pak. Unik. Ya akhirnya saya bicara juga sedikit, biar kita enggak. Kita jangan terlalu fanatik juga Pak. Kita doakan mudah-mudahan pemerintahan di sana membawa nama Islam yang rahmatan lil alamin. Ya kan? Yang membawa damai bagi semua. Tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi teror, tidak ada lagi, selesai sudah Pak. Capek kita ini jemaah sekalian. Ya. Walaupun di ayat berikutnya Allah mengatakan fa'in bagat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau nanti yang satu tidak mau diperbaiki, melampaui batas, ya sudah ayo kita sama-sama hadapi jemaah sekalian. Saya tidak ingin mengatakan perangi sama-sama, tidak enak bahasanya jemaah sekalian. Hatta tafi'a ila amri. Tujuannya apa? Sampai dia kembali ke jalan Allah. Sebab perang kita pada sesama mukmin itu bukan perang Pak. Cara hadap kita pada orang mukmin tujuannya satu, bukan menang-menangan Pak, sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permusuhan lagi. Ini permusuhannya ini. Orang kalau sudah bermusuhan ya, tidak enak Pak. Tidak enak betul. Saya ngisi begini Pak, kalau saya jurnal yang dengarkan saya ada satu saya tidak cocok Pak, saya lihat terus Pak. Tidak konsentrasi saya ngisi ini. Capek. Ya. Hatta tafi'a ila. Fa in fa'at, kalau sudah kembali ke jalan Allah, ya sudah damai dengan kita, tidak usah dikorek-korek kejadian masa lalu itu. Apa kata Allah? Fa aslihu bainahuma bil aqli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jangan dikorek-korek. Saya udah bilang sama ente jangan begini, luka lagi, panas lagi tiba. Yang sudah-sudah ke depan. Nah, biasanya kita ini kaum muslimin kalau dikasih agenda dakwah yang jelas, Pak, dibuat gelombang dakwah yang jelas, insya Allah kita nggak akan sibuk. Oh, biasanya orang yang suka berantem ini, Pak, karena nggak ada kerjaan. Antum lihat, Pak, orang-orang yang sibuk-sibuk yang kayak gitu, Pak, yang keras-keras gak karuan, nggak ada kerjaan. Sehingga dia cari perhatian ke sana aja, Mas. Begitu ada pekerjaan yang jelas, dakwah yang jelas, dia akan berbuat begitu, Pak. Karena ngelihat setiap muslim itu saudaranya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Muslim, apa? Akhul Muslim. Al-Mu'min, akhul Mu'min. Masya Allah. La yazlimu. Wa la yuslimu. Muslim itu tidak boleh menzaliminya terhadap Muslim yang lain. Juga tidak boleh menyerahkan kepada musuhnya untuk apa? Untuk disiksa. Dia selamatkan, Pak. Makanya kalau ada orang, Pak, megang parang, terus ngejar seseorang, Pak. Dikejar-kejar seseorang yang dikejar itu masuk ke rumah kita, Pak. Terus nanya sama kita, ini sama-sama mukmin, Pak. Ente ngeliat fulan tidak? Baru saja lari ke sana gitu, pada ngumpet, Pak. Boleh kita berbohong dalam bab ini. Karena menyelamatkan nyawa seorang mukmin. Tidak boleh. Ini ngumpet di sini. Waduh, repot ini, Pak. Habis kita ini. Dan darah seorang muslim itu jamaah sekalian lebih berharga daripada dunia dan isinya ya. Darah seorang muslim, darah, Pak. Kehormatan seorang muslim itu satu muslim saja ya, itu lebih berharga daripada dunia dan isinya jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mitra muslim yang dimuliakan Allah, baru setelah itu Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun
fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah innallaha la'allakum apa? Turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu pasti bersaudara. Tapi karena Allah faham tabiat iman manusia ini naik turun, ya sudahlah Pak, kita semua merasakannya. Terkadang nanti kita emosi meletup, nggak terkontrol, pas biasanya itu iman lagi turun, Pak. Makanya antum ketika ngeliat saudara antum, saudara kita lagi marah, sadarkan imannya, Pak. Kalau bahasa Nabi, qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang Pak, ini mujarab sekali. Antum kalau pas lagi marah, coba langsung ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai, Pak. Marah sama istri, marah sama anak, marah sama tetangga, marah sama siapa. Pas lagi muntah, pokoknya sama orang ucap a'udzubillahi minasyaitonir. Terkadang ini kita butuh. Makanya Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ingatkan Pak bab-bab seperti itu pada saudara kita, jemaah sekalian. Fa aslihu baina akhawaykum. Ayo damaikan persaudaraan yang ada di antara sesama mukmin ini. Terus imbangi wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sih orang kalau sudah suka berantem, ketakwaannya juga bermasalah. Ya. Hablum minallahnya juga bermasalah gitu. La'allakum turhamun, niscaya kalian pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya bicara sebagaimana janji saya pada pertemuan yang lalu, surat Al-Hujurat surat keberapa ya, Ki? Surat keberapa? Suratul Hujurat, surat ke mana hufat-hufat kita ini? Ada mana? 49 ya. Nah, coba lihat ya, Akhi Karim, setelah Allah mengatakan innamal mu'minuna, setelah itu Allah berbicara Pak, kendala-kendala yang merusak persaudaraan di antara kita itu. 3 ayat berikutnya itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil lagi kita Pak dengan panggilan iman. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala tanabazu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Terus bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ini ganjalan pertama, Pak. Yaskhar, apa yaskhar? Sukhriya. Apa sukhriya ini? Ngenyek ya. Mengejek. Hati-hati ya. Biasanya kita ini ngejek saudara kita ya macam-macam ya, karena masalah harta, karena masalah tampilan fisik, dia lebih ganteng, sementara dia ganteng saja gitu ya. Bisa juga karena ilmunya lebih lebih tinggi ya. Wah, dia sarjana, yang satu sarjana Indonesia, yang satu sarjana Timur Tengah. Nah, setiap sarjana Timur Tengah langsung dapat gelar LC itu Pak ya. Waktu merasa sekolah di mana orang ini? Wah, ini Pak yaskhar namanya. Ya, sekaligus membanggakan dirinya. Hati-hati, ini yang rusak persaudaraan Pak. Ya, merusak di antara kita. Begitu pula ibu-ibu. Biasanya kalau laki-laki, ayatnya pada laki-laki, ibu-ibu tidak perlu disebut lagi, tapi di sini disengaja oleh Allah disebut. Wala nisa'un min nisa'in ayya asa yakuna khairan minhunna. Ternyata kata ibunya anak Pak di rumah, perempuan lebih dahsyat lagi Pak kalau dulu kayak gitu. Gengsi masalahnya itu. Ya, ini panjang lah kalau saya baca ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Begitu pula jangan kita panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak benar. Ya, julukan-julukan yang tidak benar. Ini semua memancing rusaknya persaudaraan di antara kita. Si Jangkung, Ambon, ya. Apalagi Pak, Beduro. Suka-suka ada Pak, dia kan bangga, ngenyek, merasa rasnya paling baik dan lain sebagainya ya. Terus berikutnya apa? Lihat, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan juga pada orang beriman lagi. Ijtanibu katsiran minadh-dhann.
Ya Allah, jauhi banyak dari apa? Dari apa? Zon. Apa zon ini, Pak? Prasangka-prasangka, praduga-praduga. Lu ke masjid. Seharusnya Pak kalau ada orang ke masjid, alhamdulillah. Ya. Dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu ke pengajian saya kira. Opo gitu. Jangan-jangan mau minjam sesuatu ini. Ada saja zonten, Pak. Unik. Orang kalau sudah rusak iman ya gitu, Pak. Ya. Allah mengatakan inna ba'da dhanni itsmun. Sebagian dari prasangka-prasangka begitu dosa loh, hati-hati. Apalagi yang dia sangka tidak benar, Pak. Apalagi antum sangka orang baik-baik dengan tuduhan-tuduhan tidak benar. Ya. Apalagi langsung terkait dengan urusan moral. Ya Allah. Tidak apa-apa ya, saya cerita sedikit di sini ya. Ini Pak dahsyatnya zon. Bahayanya zon, Pak. Pernah. Ini kisah nyata ya, kisah nyata. Di daerah utara juga sini. Surabaya, ya, Surabaya Utara sini. Ada seorang suami istri, ini keluarga baik-baik, saya juga kenal dengan keluarga ini ya. Sangat kenal, dan baik-baik, dan mustahil lah. Rupanya keluarga ini Pak, ada pamannya atau saudaranya, saya kurang tahu, keluarga besarnya lah datang dari Jeddah. Ya, terus tinggal di sebuah hotel, di mana ini? Di salah satu hotel lah Surabaya, jamaah sekalian, tidak perlu saya sebut. Karena ini pengajian live lagi ya. Terus Allahumma sholli ala Muhammad, tinggal di situ. Ya memang sudah takdirnya Pak, Allah ngasih ujian sama keluarga ini. Suaminya saking cintanya sama istri Pak, saya katakan saking cintanya ya. Diturunkan di tempat penurunan mobil, lobi itu Pak ya. Kamu turun duluan, kau tunggu di lobi. Suaminya parkir Pak, di mana? Di tempat parkir di bawah. Rupanya parkirnya macet ya Mas sekalian. Sampai kira-kira 1/4 jam baru ketemu dengan istrinya di lobi ya Mas sekalian. Istrinya nunggu di lobi sendirian Pak. Terus ada orang juga Pak lewat. Lu ngelihat istrinya fulan di lobi hotel. Janjian sama sopo itu. Nyambung maksud saya Mas sekalian. Ayolah Pak, kita jangan dibiasakan lah punya pikiran-pikiran kotor seperti itu. Ya. Dia lillahi ta'ala Pak, nunggu suami tercinta. Ya sudah, itu jadi omongan Pak. Jadi omongan. Rupanya istrinya fulan bisa itu bisa. Bahasanya sudah nggak karuan. Padahal dia status datang, begitu suaminya datang Pak, dia sudah pergi jamaah sekalian. Ini dahsyatnya suudzon jamaah sekalian. Ya, ini sekaligus saya juga memberikan arahan kepada sang suami. Tidak benar begitu antum ya. Antum bawa juga istri antum kemana? Parkir dulu, nanti berangkat sama-sama ke atas. Jangan kasih peluang orang-orang untuk kemudian suudzon. Saya bilang. Ini persis yang terjadi di zaman Nabi SAW ketika Nabi sedang iktikaf, tiba-tiba istri tercintanya Pak yang namanya Sofia. Sofia itu cintanya sama Nabi luar biasa Pak. Yang kemudian kisahnya nanti dalam perang Khandak itu ada, pernah saya sampaikan ya. Itu sampai kangen sama Nabi, Nabi hanya keluar Pak ke masjid. Ini sudah tengah malam, di atas mungkin jam sekarang mungkin di atas jam 9, di atas jam 10. Di zaman Nabi belum ada lampu seperti ini, gelap ya. Tiba-tiba Nabi berdua Pak dengan istrinya. Allahu Akbar. Di gelap-gelap, di emberan masjid gelap, tidak ada orang. Ada 2 orang sahabat lewat Pak. Berdehem sahabat itu. Nah, tapi Nabi, ya inilah Nabi ya, dengan kecerdasannya Nabi mengatakan, ala rislikuma, kata Nabi. Sebentar. Jangan berlangkah. Sebentar kata Nabi. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Innaha Sofia, kata Nabi. Ini Sofia istriku lo ya, kata dia. Kata Nabi. Wallahi ya Rasulullah, disumpah-sumpah sahabat ini. Saya tidak punya. Iya, aku cuma takut khawatir setan nanti kemudian mewarnai hatimu.
punya pikiran negatif kepadaku gitu. Nyambung jemaah sekalian. Udahlah, jangan bicara-bicara pribadi, jangan Pak. Makanya saya Pak kalau ke TP ke mana itu tidak pernah lepas dengan ibunya anak Pak. Bayangkan kalau saya ke TP sendirian jemaah sekalian. Kira-kira gimana? Setrihim pakai jin, terus pakai apa? Pakai kaos t-shirt, kosong ya akhi. Kalau enggak jadi membuka suudzon kepada kita jemaah sekalian. Nyambung maksud saya saudara sekalian. Kita juga harus hati-hati di bab-bab seperti ini. Memang suudzon ini luar biasa. Apalagi suudzon terkait dengan urusan dua kelompok ya akhi. Yang masing-masing kelompok ini punya proyek sama-sama besar semuanya gitu. Waduh. Ini apalagi dari awal sudah manhajnya, cara berpikirnya sudah beda Pak. Selalu setiap ada kebaikan pada kelompok sana selalu tidak baik jemaah sekalian. Ini suudzon semakin apa? Semakin dahsyat seperti itu. Inna ba'da dhanni itsmun. Biasanya kalau diikuti terus ya akhi, wala tajassasu. Akhirnya tajassus nanti itu. Apa tajassus Pak? Memata-matai. Tak lihat dulu. Wah seneng itu Pak. Ada kepuasan ya akhi. Padahal dia juga tidak dapat apa-apa juga Pak. Wala mati cuma senang saja begitu tahu terus disebar. Sumbernya dari saya itu loh. Bangga Pak. Subhanallah. Na'udzubillah. Wala tajassasu. Kalau sudah tajassus, masuk bab berikutnya itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian saling apa? Gunjing menggunjing, ribah satu sama lain. Awalnya dari situ ya, dari zon, ya, terus apa? Tajassus, di tajassus ribah. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum may ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Saya pernah nulis Pak, dalam renungan saya itu, penggibah itu kanibal. Penggibah itu apa? Tahu kanibal Pak? Pemakan daging sesama. Ya. Antum kalau suka gunjing orang nanti pada hari kiamat yang digunjingi suruh paksa dimakan oleh dagingnya oleh antum. Fakarihtumu, tentu kita tidak akan mau semua jamaah sekalian. Ya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Masya Allah. Di sini Allah pakai kata tawwabur rahim. Jangan putus asa ya. Kalau udah terbiasa, udah merasa kayak gitu, ayo datangi Pak yang pernah kita gunjingi, yang pernah kita suudzon, minta maaf. Allah yajidillaha ghafurur rahim. Tawwabur rahim. Di ayat ini Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang kepada hambanya. Kalau antum mencoba untuk merangkai kembali persaudaraan di antara kita ini. Saya lanjutkan ya ayat berikutnya itu. Ya ayuhan nas. Nah, di sini Allah berbicara secara umum. Wahai seluruh manusia, karena kita muslim, wahai seluruh muslim, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kalian semua ada laki-laki, ada perempuan. Antum laki-laki ya di sini ya, ibu-ibu di belakang perempuan. Tidak bisa kita menggugat, kenapa saya nggak jadi perempuan? Kata ibu-ibu, kenapa saya jadi laki-laki? Nah, itu sudah ketentuan takdir Allah. Allah yang memilih kita. Masing-masing kita harus bangga dengan pilihan Allah akan jenis kita, jenis kelamin kita ini ya. Ya. Allah ciptakan laki-laki dan Allah ciptakan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban apa? Wa qabaila. Dan memang sengaja Allah ciptakan, jadikan di antara kalian yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Loh Ustaz katanya dari Adam, kok bisa beragam kayak gini? Gini. Allah Pak, lihat dalam kitab Sahih Bukhari itu ya. Allah ketika menciptakan Adam ini ya, seluruh unsur tanah di dunia ini Pak semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tanah Madura Pak. Tanah Madura, tanah Jawa, semua unsur tanah di dunia itu ada semua jemaah sekalian. Wah subhanallah, dengan berjalannya waktu pindah Pak sesuai dengan habitatnya masing-masing. Yang ke Afrika, yang ke Eropa sesuai dengan bentuknya ya kayak gitu. Awalnya dari siapa? Dari siapa? Dari Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Lita'arafu, supaya kalian saling apa? Apa Pak? Saling kenal mengenal, bukan saling memusuhi ya akhi. Bukan saling membanggakan. Betul itu ya akhi. Antum ini lihat wajah antum sekarang beragam, berbeda-beda Pak. Berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Lagi yang kalau sama semua Pak. Kayak Nabi Allah Yusuf semuanya Pak. Waduh.
Terus yang ganteng mana ini jemaah sekalian? Mungkin kalau semua kayak Yusuf Pak, terus ada satu orang yang tidak ganteng, itu paling ganteng, karena paling berbeda jemaah sekalian itu. Nah kita dibuat begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sadar. Makanya Pak, kalau sampean ingat pada ayat ini Pak, setiap ngelihat orang itu saudara saya. Apapun bentuknya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun kabilahnya, dari bangsa manapun pula, ini saudara saya. Hatta kafir sekalipun. Ini kebetulan saudara saya yang juga ujungnya ke Adam, cuma belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita muncul bagaimana saya menyampaikan hidayah ini pada mereka jemaah sekalian. Lu indah ya akhi kalau antum memahami ayat ini Pak. Setiap ketemu siapapun pula Pak, hatta orang ahli maksiat sekalipun, pikiran antum bagaimana saya menyelamatkan saudara saya ini. Rumpunya sama, jiddinya sama Pak, kakeknya sama. Siapa itu? Adam alaihissalam. Kebetulan saya dikasih hidayah, dia belum dikasih hidayah, maka tugas saya untuk menyampaikan hidayah ini kepada dia gitu. Gak akan ada perseteruan ya. Allahu Akbar. Ya. Ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna akramakum indallahi atqakum. Memang nanti yang paling mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia ini Pak, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akramakum indallah atqakum, yang paling takwa. Untuk mengetahui siapa yang takwa, ya masing-masing kita Pak, bukan orang lain. Ya, sampean tidak bisa melihat saya takwa Pak. Yang tahu siapa saya, ya saya sendiri Pak, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri dalam bab ini. Orang kalau sudah bertakwa ya akhi, Masya Allah, setiap nilai iman, hidayah yang masuk kepadanya, selalu dia ingin mentransfer kepada orang lain. Dia tidak ingin memonopoli ketakwaannya itu. Karena merasa temannya itu, saudaranya itu adalah akhun lana, saudara yang harus saya rangkul. Setiap orang dilihatnya saudaranya sendiri jemaah sekalian gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Terus kata Allah, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha khabir, ya khabir hampir sama ya, alim maha mengetahui dan maha menyelidiki ya, maha tahu gitu. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari ayat-ayat ini monggo Pak, jangan hanya dibaca saja, dipraktekkan supaya apa yang kita bahas di sekian pertemuan ini istihdatul bayan bisa kita tegak. Saya paham pasti ada masalah di antara kita. Ya akhi, saya ingin menutup pengajian malam ini dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tu'radu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'mal fi kulli itsnaini wa khamis. Sesungguhnya amal-amal manusia ini diangkat oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Hari ini Pak ya. Sekarang kita sudah masuk malam Selasa nih Pak. Setiap Senin dan Kamis itu amal-amal kita Pak dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di riwayat yang lain ini mengatakan fa'awaddu wa fi riwayah fa'uhibbu an asuma fi hadainil yawmain. Saya sangat suka berpuasa pada 2 hari ini. Senin dan apa? Dan Kamis. Karena 2 hari ini adalah terangkatnya amal. Aku ingin ketika amalku diangkat, kata Nabi, aku dalam suasana apa? Berpuasa gitu. Subhanallah, jujur Pak, saya ketika baca hadis ini optimis, insya Allah kita semua ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyrik billahi syai'a, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang setiap manusia yang melakukan dosa selama dia tidak syirik kepada Allah, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dialog. Saya baca di hadis yang lain Pak, sampai terjadi dialog antara Allah dan malaikat itu. Sampaikannya kepada umat Muhammad seluruh amal saleh yang ia lakukan selama dia tulus kepadaku, aku terima tanpa kecuali. Dan semua dosa-dosa yang dia lakukan seberat apapun pula selama dia tidak syirik kepadaku, akan aku ampuni tanpa kecuali. Illa, ada illahnya Pak. Imra'an, seseorang, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali kalau ada orang antara dia dengan saudaranya itu ada perseteruan.
Tidak tegur sapa. Ya. Apa kalau bahasa kita nih Pak? Siwaan. Cari wong Surabaya. Ya. Orang Sunda apa Pak? Kalau orang Madura soker. Tak nyapa. Tidak tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam. Allah nggak butuh dengan amal soleh kita. Allah nggak butuh dengan puasa kita, Allah nggak butuh 5 waktu salat yang kita lakukan, dengan tahajud kita, haji kita, semua tidak dilihat oleh Allah dan tidak akan diampuni dosa kita. Hatta yastaliha, sampai 2 orang ini apa? Akur. Wa fi riwayat katakan utruku hadaini, tinggalkan 2 orang ini yang berseteru, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ampunan bagi orang ini. Aku tidak butuh dengan amal salehnya, kata Allah. Sampai 2 orang ini apa? Damai kembali. Nah, kadang-kadang Pak, untuk damai butuh pihak ketiga untuk mendamaikan. Ini bab yang kita bahas selama ini. Islah dzatil bayyin. Jadilah antum orang yang musleh, Pak. Yang selalu mengakurkan ya satu sama lain. Mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran bagi kita semua. Insya Allah Pak, kita terus bergandengan tangan seperti ini sampai ke surganya Allah ya. Tidak ada gugat-gugatan di antara kita. Insya Allah kita saling memaafkan, saling mendamaikan satu sama lain. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk bab baru lagi namanya babul amanah. Ini juga cakupannya sangat luas kemana-mana. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an bi rahmatika ya akramal akramin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.